Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatur Nada. Nama saya Bagas Prasetyo. Nama saya Siti Aulia. Di sini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang administrasi pajak. Pembayaran pajak menurut undang-undang adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Macam-macam pajak dari menurut para ahli adalah: 1. Profesor Dr. M.J.H. Smith. Yang kedua, Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH. Yang ketiga, Profesor Dr. P.J.A. Andriani. Yang keempat, Dr. Suparman Sumahamidjaya. Yang kelima, Anderson Herschel M. Yang keenam, Kurt Vanden Linden. Yang ketujuh, Profesor Edwin R.A. Seligman. Yang kedelapan, Mr. Dr. E. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagaimana dikutip Marxisme sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi ini berfungsi untuk sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Fungsi ini berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik. 3. Fungsi stabilitas. Fungsi ini berfungsi untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi ini digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Ada beberapa kedudukan hukum pajak. 1. Hukum pajak formal. 2. Hukum pajak material. 3. Berakhirnya hutang pajak. 4. Perlawanan terhadap pajak. Manusia adalah manusia bernafas. Jenis-jenis pajak. Pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara. Berikut jenis-jenis yang ada di Indonesia. 1. Berdasarkan lembaga pemungutan. 1. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. B. Pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 2. Berdasarkan cara pemungutannya. A. Pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu. Berdasarkan sifat pemungutan. 1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. 2. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak kemudian ditetapkan subjeknya. Tata cara pemungutan pajak. 1. Cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan pengenaan ada 3. Yang 1, pengenaan di belakang atau stelsel nyata atau real stelsel. Yang kedua, pengenaan dikenakan di depan atau stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Ketiga, pengenaan campuran atau stelsel campuran. 2. Sistem pajak. Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu 1. Official Assessment System. Kedua, Self Assessment System. Ketiga, Withholding System. 3. Syarat pemungutan pajak. Persyaratan pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan UU atau syarat yuridis. Yang ketiga, pemungutan pajak. 1. Asas pemungutan pajak. A. Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak yaitu ada asas equality atau keseimbangan keadilan. 2. Asas certainty atau kepastian hukum. 3. Asas convenience of payment atau tepat waktu. 4. Asas efisiensi atau ekonomis. B. Menurut
Wengen. 1. Asas daya pikul. 2. Asas manfaat. 3. Asas kesejahteraan. 4. Asas kesamaan. 5. Asas beban minimum. C. Menurut Adolf Wagner. 1. Asas politik finansial. 2. Asas ekonomi. 3. Asas keadilan. 4. Asas administrasi. 5. Asas yuridis. D. Asas pemungutan pajak di Indonesia. Asas pemungutan pajak di Indonesia ada asas domisili atau kependudukan, asas sumber, asas kebangsaan atau nasionalitas. 3. Asas kebangsaan atau nasionalitas. 2. Teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ada berbagai macam. 1. Teori asuransi. 2. Teori kepentingan. 3. Teori gaya pikul. 4. Teori asas gaya beli. 5. Teori pembangunan. 3. Tarif pajak. Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atau wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Klasifikasi jenis tarif pajak dan cara menghitungnya. A. Tarif pajak progresif atau a progressive tax rate. 2. Progresif proporsional. 3. Progresif degresif. B. Tarif pajak proporsional, a proportional tax rate. C. Tarif pajak degresif, a degressive tax rate. D. Tarif pajak tetap, a fixed tax rate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.